Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk dapat melakukan kebenaran, agar kami dapat membangun relasi yang baik dengan sesama, sehingga kami terhindar dari segala perbuatan yang jahat. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat, agar dalam segala keadaan kami pun semakin melihat janji-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berubah. Rancangan Tuhan indah dan penuh damai sejahtera ketika kami mau hidup taat, setia melakukan kehendak-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-21, ayat 8 sampai ayat 21. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarnya anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, tidak ada rumah tangga yang hidupnya sempurna, karena setiap rumah tangga pasti memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangan yang tidak sejalan, ada juga yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan masalah keuangan, ada juga yang diuji dalam pekerjaan, usaha, atau bisnis. Ada yang diuji dengan masalah kesehatan, tantangan mendidik anak,
ada juga yang diuji, belum memiliki keturunan dan lain sebagainya. Abraham dan istrinya Sarah juga mengalami ujian. Allah telah menjanjikan banyak keturunan kepada Abraham, tetapi tahun demi tahun terlewati setelah janji itu, Sarah masih belum juga memiliki anak. Adapun Abraham dan Sarah umur mereka semakin tua untuk memiliki anak. Sarah akhirnya memilih untuk memberikan hambanya bernama Hagar kepada Abraham sesuai dengan adat istiadat pada waktu itu, yaitu seorang budak perempuan boleh melahirkan anak-anak untuk tuannya demi istrinya yang mandul. Sarah memang memiliki hak penuh dalam kehidupan Hagar karena Sarah adalah tuan dan Hagar adalah budak. Sehingga Sarah dapat memiliki anak dari Hagar. Hagar pun mengandung dan mulai memandang rendah majikannya. Sarah pada gilirannya mulai memperlakukan hambanya Hagar dengan kasar dan Hagar melarikan diri ke padang gurun. Malaikat Tuhan menemukannya di dekat sebuah mata air di padang gurun, mata air di jalan menuju Syur, dan berkata kepadanya, "Kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah kepadanya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya malaikat Tuhan berkata lagi kepadanya, "Sekarang engkau telah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar dan Tuhan memperhatikan penderitaanmu." Abraham berusia 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Di kemudian hari, Tuhan memperhatikan dan memperlakukan Sarah seperti yang difirmankannya dan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada hari tuanya, pada waktu yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Abraham memberi nama Ishak kepada anak yang dilahirkan Sarah baginya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya dan Sarah berumur 90 tahun. Sarah berkata, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Anak itu bertumbuh dan disapi. Disapi artinya ritual keagamaan yang dilakukan atau cerai susu yang dalam tradisi Israel dilakukan saat anak berumur kira-kira 3 tahun. Dan Abraham mengadakan pesta besar pada hari Ishak akan disapi. Tetapi Sarah melihat anak Hagar, perempuan Mesir itu yang dilahirkannya bagi Abraham, yaitu Ismail, sedang bermain dengan Ishak anaknya. Maka berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan ini beserta anaknya, sebab anak perempuan ini tidak akan mewarisi bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyusahkan hati Abraham karena anaknya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu." Artinya janganlah gelisah hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Maka Abraham, dia melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dia bangun pagi-pagi, mengambil roti dan sekirbat air, lalu memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya bersama-sama dengan anak itu, lalu menyuruh dia pergi. Pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Dan perjalanan menjadi semakin berat dan Hagar mulai berputus asa ketika kehabisan air. Ia pun menaruh anaknya Ismail ke semak-semak dan ia menjauh dari sana. Hagar menangis dan membawa tangisannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Tuhan memanggil Hagar dari sorga dan berkata kepadanya, "Apa yang menyusahkanmu Hagar? Jangan takut.
Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan berjanji sekali lagi kepada Hagar bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian Tuhan membuka matanya dan dia melihat sebuah sumur air di dekatnya. Dia pergi dan mengisi kirbat itu dengan air dan memberi anaknya Ismail itu minum. Tuhanlah yang menyediakannya. Itulah wujud pemeliharaan Tuhan bagi Hagar dan Ismail untuk melanjutkan kehidupan. Meskipun Ismail bukan seorang anak perjanjian, tetapi Tuhan yang maha baik tetap memberkati Ismail. Tuhan menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar dan menjadi seorang pemanah, lalu bertumbuh dan pada akhirnya menjadi bangsa yang besar sesuai janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita? Ketika berbagai permasalahan hidup datang, ketika mungkin anak-anak kita menimbulkan berbagai gejolak dalam hati, atau ketika keadaan di sekeliling kita sangat tidak sesuai dengan harapan kita, menangislah dan pastikan tangisan itu terdengar oleh Tuhan. Bawalah setiap keluh kesah kita kepadanya dan curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya itulah kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Tidak banyak orang yang mungkin memahami apa yang kita rasakan, tapi percayalah bahwa Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat peduli, dan Tuhan mampu menghibur, menguatkan, menolong kita dalam segala keadaan. Ketaatan kepada Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mau mendengar perkataan Tuhan dan setia serta taat melakukan apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Janganlah ragu ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, sekalipun terkadang kita tidak mengerti, kita tidak memahami apa maksud Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak-Nya, disitulah kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan sempurna. Kita harus percaya bahwa tidak ada satu peristiwa yang di luar kendali dan kedaulatan Tuhan. Meskipun ada kalanya kita tidak memahami alasannya, namun kita harus percaya bahwa Tuhan selalu punya banyak cara untuk menyatakan rencana dan rancangannya yang indah bagi setiap kita. Hagar, dia mengizinkan Tuhan untuk membuka matanya dan memimpin langkahnya. Hagar melihat sebuah sumur yang merupakan simbol pengharapan muncul di hadapannya, dan dari sumur itu mereka beroleh kekuatan untuk kembali melanjutkan hidup bersama anaknya. Dalam hidup ini, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan seringkali menutup mata kita dan membuat kita ingin menyerah, berputus asa, kehilangan pengharapan. Dan ketika itu terjadi, bukalah hati kita. Izinkan Tuhan membuka mata iman kita dan memperlihatkan rencananya yang indah bagi kita. Mintalah Tuhan memimpin langkah kita, dan Tuhan memberitahukan apa rencananya bagi anak-anak kita. Bukankah rencana Tuhan tidak akan pernah gagal? Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya, dan janjinya pasti akan digenapi. Hagar dengan taat melakukan bagiannya sampai selesai. Tuhan berkata kepada Hagar, "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia." Dan Hagar melakukannya dengan taat. Alkitab memang tidak menceritakan bagaimana perjuangan Hagar membimbing Ismail, tetapi kita bisa melihat sampai hari ini keturunan Ismail adalah bangsa yang besar dan kuat yang juga disertai oleh Tuhan.
Jadi kita bisa yakin bahwa Hagar melakukan bagiannya dengan baik sampai selesai sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Menjadi seorang ibu memang tidak mudah. Namun kunci dari keberhasilan kita hanyalah taat dan lakukan saja bagian kita dengan sebaik-baiknya. Itu cukup untuk mengizinkan Tuhan bekerja dan menyertai memberkati anak-anak kita hingga mereka mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Kita mungkin tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi dalam hidup kita dan anak-anak kita kelak. Kita bahkan tidak bisa menjamin mereka pasti akan selalu baik, aman, dan memiliki hidup yang tanpa beban. Namun satu hal yang pasti, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah pemilik dari kehidupan kita dan anak-anak kita, dan kita membiarkan Tuhan pegang kendali atas hidup kita dan anak-anak kita, serta kita taat melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka kita sedang mengerjakan sebuah hal besar bersama dengan Tuhan. Menghasilkan generasi-generasi penerus di masa depan yang kuat, yang handal, serta mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu sebagai orang tua, tetaplah taburkan benih kebaikan. Walaupun mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, percayalah, segala kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sesungguhnya kita sedang mempersiapkan pribadi-pribadi yang luar biasa yang akan muncul untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan semua itu diawali dari hati. Ungkapkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Dan segala beban-beban hidup yang seakan tak mampu kita hadapi, tapi Tuhan dapat memampukan kita. Menangislah kepada Tuhan dalam doa. Datanglah kepada Tuhan dengan iman dan ketaatan. Percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinganya untuk mendengar doa-doa kita. Dan sabarlah mengikuti prosesnya Tuhan sambil menanti jawaban dan jalan keluar yang terbaik hanya datang dari Tuhan. Namun firman Tuhan juga saat ini mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dalam bersikap, dalam perkataan dan tindakan kepada orang lain. Jangan kita suka meremehkan, merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu suatu hari nanti bisa saja kita membutuhkan mereka. Sebagai orang tua, jangan sampai perilaku dan perbuatan kita menjadi teladan yang buruk terhadap anak cucu kita. Ketika hal buruk, perkataan buruk disaksikan oleh anak cucu kita, maka bukan tidak mungkin itu akan ditiru dan mereka melakukan hal yang sama, yaitu hal-hal yang buruk seperti yang pernah kita lakukan. Sebagai orang tua, firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah teladan iman, didiklah anak-anak kita menjadi pribadi yang kuat, yang sabar, memiliki iman yang teguh, serta taat melakukan kehendaknya. Percayalah bahwa Allah menyertai anak-anak kita dan menyertai kita sebagai keluarga yang taat dan setia serta selalu melakukan kehendaknya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.